Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Syuf'ah. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizka Andriani dan 3 anggota saya lagi. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi. Perkenalkan, nama saya Azkia. Syuf'ah. Asy-syuf'ah berasal dari kata asy-syaf'u yang berarti ad-dhammu, menggabungkan. Hal ini dikenal di kalangan orang-orang Arab. Menurut syara, syuf'ah adalah pemilikan barang syuf'ah oleh syafi' sebagai pengganti dari pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya sesuai dengan nilai yang biasa dibayar oleh pembeli lain. Berbeda dengan para ulama menafsirkan asy-syuf'ah adalah sebagai berikut. Salah satunya yaitu menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, bahwa yang dimaksud dengan asy-syuf'ah ialah hak memiliki sesuatu secara paksa ditetapkan untuk syariat terdahulu atas syariat yang baru disebabkan adanya syirkah dengan penggantian yang dimilikinya, disyariatkan untuk mencegah kemudaratan. Rukun dan syarat-syarat al-syuf'ah. Yang pertama, rukun-rukun syuf'ah diantaranya: 1. Barang yang diambil atau sebagian yang sudah diambil. Syarat keadaan barang tidak bergerak. Adapun barang yang bergerak berarti dapat dipindahkan dan tidak berlaku padanya syuf'ah, melainkan dengan jalan mengikuti pada yang tidak bergerak. Yang kedua, orang yang mengambil barang atau partner lama. Disyariatkan keadaan orang yang bersyariat pada zat yang diambil dan memiliki akan bagiannya, maka tetangga tidak berhak mengambil syuf'ah menurut mazhab Syafi'i. Begitu juga yang bersyariat pada manfaat dan orang yang mempunyai hak pada harta wakaf. Yang ketiga, yang dipaksa atau partner baru. Syaratnya keadaan barang dimiliki dengan jalan bertukar, bukan dengan jalan pusaka atau wasiat ataupun pemberian. 2. Syarat-syarat melakukan asy-syuf'ah. Yang pertama, syuf'ah haruslah dilakukan secepat mungkin. Dalam artinya bahwa Syafi'i hendak melakukan syuf'ah, maka ia mestilah melaksanakan setelah ia mengetahui adanya pemindahan hak memiliki oleh anggota persekutuannya. Bila ia memperlambat pelaksanaan syuf'ah tanpa suatu halangan yang bisa diterima, maka syuf'ah akan menjadi gugur. Yang kedua, adapun kadar ukuran syuf'ah disepakati oleh para ulama bahwa jumlahnya mestilah sama dengan harga jual yang dilakukan oleh anggota perserikatan dengan pembeli, serta tidak boleh kurang. Pewarisan asy-syuf'ah. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa syuf'ah dapat diwariskan dan tidak batal karena kematian. Contohnya, apabila seseorang memperoleh hak syuf'ah, kemudian ia meninggal dunia sebelum hak itu atau ia sudah mengetahuinya, lalu meninggal dunia sebelum sempat mewariskan haknya itu kepada ahli waris, maka hukumnya dianalogikan dengan kasus yang sama dalam persoalan harta benda. Kemudian, filsafah asy-syuf'ah. Kita tahu bahwa segala perintah atau aturan baik bersifat samawi maupun ardi menyatakan adanya syuf'ah. Maksudnya samawi di sini adalah yang berasal dari Tuhan dan ardi adalah buatan manusia. Syariat Nabi Muhammad yang terang benderang memperbolehkan dan menetapkan hal ini karena tindakan pembeli terhadap harta sebagai Syafi'i menerima syuf'ah dinyatakan sah karena ia bertindak terhadap miliknya. Jika suatu ketika pembeli menjualnya lagi kepada orang lain, Syafi'i berhak melakukan syuf'ah terhadap salah satu dari dua penjualan. Jika pembeli harta menghibahkannya, mewakafkannya, menyedekahkannya, atau yang sejenisnya, Syafi'i kehilangan hak syuf'ahnya
sebab pemilikan barang tersebut tanpa ganti. Hikmah al-syuf'ah. Islam mensyariatkan syuf'ah untuk mencegah kemadaratan dan menghindari permusuhan karena hak kepemilikan Syafi'i dari pembelian orang lain atau pihak lain akan dapat mencegah kemungkinan adanya kemadaratan dari orang lain yang baru saja ikut serta. Imam Syafi'i memilih pendapat bahwa yang dimaksud dengan madarat atau bahaya adalah kerugian, biaya pembagian, risiko adanya pihak baru yang ikut serta dan lainnya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa maksud kemadaratan adalah risiko persekutuan.